Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk review selanjutnya yaitu adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaraannya, atau hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana di Indonesia, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Adapun unsur-unsurnya, yaitu pertama unsur subjektif. Unsur subjektif yaitu adalah harus ada atau pelaku, di mana pelaku tersebut memenuhi syarat-syarat. Pertama, bertanggung jawab. Sebab ada orang-orang yang hanya bertanggung jawab sebagian karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang-orang tersebut dapat digolongkan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab sebagian. Semisal, kleptomani adalah seorang yang menderita penyakit suka mencuri. Maksudnya, ia tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun tindakan ini dilakukan semata-mata karena penyakitnya. Seorang kleptoman tidak bertanggung jawab atas pencurian yang dilakukannya, tetapi ia akan dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana lainnya seperti membunuh, memperkosa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak ada alasan pemaaf. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, namun karena suatu alasan tertentu, maka perbuatannya tersebut bisa dimaafkan. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah seperti berikut. 1. Gila. Kemudian belum dewasa atau belum cukup umur. Yang ketiga, di bawah pengampuan. Jadi apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memenuhi salah satu alasan di atas, maka perbuatan tersebut bisa dimaafkan. Menurut undang-undang, anak yang belum dewasa melakukan suatu perbuatan pidana, ada tindakan tata tertib yang akan dilakukan oleh negara, antara lain tetap menjalani pidana dengan melakukan ketentuan pidananya adalah maksimal 1 atau 3 dari pidana pokok yang diancamkan kepadanya. Misalkan seorang anak berusia 9 tahun melakukan pembunuhan, pasal 238 KUHP yang ancamannya hukumannya 20 tahun, maka ia akan dikenai pidana maksimal 1 sampai 3 tahun kali 8 sampai 18 tahun atau 6 tahun. Yang kedua, dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan anak untuk dibina. Yang ketiga, dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik. Kemudian unsur objektif. Pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut haruslah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat. 1. Memenuhi syarat-syarat unsur-unsur dalam undang-undang, artinya bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Ketiga, tidak ada alasan pembenaran, artinya bahwa meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dalam perbuatan untuk melawan hukum, namun jika dapat alasan pembenaran, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Yang termasuk alasan pembenaran adalah perintah undang-undang atau jabatan. Contoh, seorang polisi menembak kaki penjahat yang melarikan diri. Meskipun tindakan polisi menembak tersebut perbuatan yang dilarang, namun karena hal ini dilakukan perintah jabatan, maka tindakan tersebut bisa dibenarkan. Sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ada 2,
yaitu sumber hukum yang tertulis dan terkodifikasi, artinya tersusun dalam suatu buku. Misalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981. Yang kedua, sumber hukum yang tertulis, tidak terkodifikasi, artinya tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, misalnya Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Merek Cipta, Paten, dan sebagainya. Asas-asas hukum pidana. Asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah asas legalitas atau asas nullum dilicium nulla poenation previa lege poenali. Artinya bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan tanpa kekuatan suatu undang-undang yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana. Hal ini dilihat pada ketentuan pasal 1 KUHP. B. Asas geen straf zonder schuld atau asas tiada hukuman tanpa kesalahan. Artinya, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang dibuat. Hal ini tercantum pada ketentuan pasal 44 junto JO pasal 45 KUHP. Kemudian C. Asas apabila ada perubahan dalam undang-undang setelah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. Dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP. Artinya bahwa jika pada saat perbuatan dilakukan kemudian terjadi perbuahan ketentuan undang-undang, maka undang-undang yang memberikan ancaman hukuman yang paling ringan yang akan diberlakukan oleh si tersangka. Misalnya, seseorang disangka melakukan perbuatan korupsi pada tahun 1998 dengan diancam hukuman oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, maka pada saat proses persidangan tahun 1999 tiba-tiba pemerintah mengeluarkan undang-undang baru tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengancam perbuatan tersebut dengan ancaman hukuman 20 tahun. Maka sesuai dengan asasnya dipakailah ketentuan yang paling ringan bagi terdakwa, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Kemudian yang D, asas hukum pidana khusus mengesampingkan hukum pidana umum. Lex specialis derogat legi generalis. Terlihat pada ketentuan pasal 103 KUHP. Artinya bahwa karena sumber hukum pidana ada dua jenis, yaitu yang terkodifikasi dan yang tidak, di mana undang-undang yang tidak terkodifikasi tersebar, maka jika ada seseorang yang melakukan perbuatan pidana seperti korupsi, maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Korupsi Lex Specialis. Atau orang yang melakukan jual beli narkoba, maka diberlakukan adalah Undang-Undang Narkoba Ex Specialis, bukan KUHP. Kemudian asas nasionalitas aktif terlihat pada KUHP pasal 3, artinya bahwa setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang melakukan perbuatan di dalam maupun di luar wilayah Indonesia akan dikenai undang-undang ini, KUHP. Jadi KUHP dapat diterapkan pada siapa saja yang melakukan kejahatan yang diatur dalam KUHP meskipun perbuatannya dilakukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir ada asas nasionalitas pasif, asas universal dan asas teritorial. Terlihat pada KUHP pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4.
Mungkin untuk itu saja review dari saya untuk sistem hukum pidana. Salah kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.